Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materi tentang turunan. Kemarin terakhir yang kita bahas adalah tentang sifat-sifat turunan, yaitu perkalian dua fungsi, gitu ya, turunan dari perkalian dua fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi, cuma sebelum ke aplikasi, kita masih akan membahas sedikit tentang sifat-sifat yang kemarin belum sempat kita pelajari. Oke, nah sifat-sifat itu adalah ketika kita disuruh menentukan pembagian dari turunan dari pembagian dua fungsi. Kalau kemarin kan perkalian kan, misal ini ada fungsi hx. Hx adalah sama dengan fx per gx. Kalau kalian suruh menentukan turunan dari hx, maka turunannya adalah gx dikali, ini perhatikan ya, gx kali f aksen x dikurangi fx kali g aksen x per gx kuadrat. Ini yang perlu diperhatikan, nggak boleh kebalik karena ini pengurangan, tidak berlaku komutatif. Jadi yang diturunkan dulu siapa ini? Yang turunkan dulu adalah pembilang, ya. Penyebutnya tetap gx dulu, nanti gantian. Ini yang diturunkan gx-nya, pembilangnya tetap. Kalau yang bawah gx kuadrat. Oke, pembuktian dari ini bisa kalian baca ini, silakan kalian pelajari pembuktiannya. Oke, contoh misalnya gini, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x pangkat 3 plus x. Jika pembilang dan penyebut ini dapat disederhanakan, kalian sederhanakan saja. Tetapi kalau tidak bisa, ini kan nggak bisa ya, maka kalian harus menggunakan rumus ini. Oke, berarti di sini sebagai fx-nya adalah x kuadrat min 1, sebagai gx-nya adalah x pangkat 3 plus x. Oke, atau ditukar juga boleh ya, g sama h boleh, f sama j juga boleh, ini sembarang, mn juga boleh, yang penting konsisten di sini. Oke, ini misalnya gx-nya ini, berarti kan kita harus mencari turunannya kan, di sini butuh turunannya kan, maka turunannya adalah 2x kan, kalau turunan min 1 kan 0. Kemudian hx-nya x pangkat 3 plus x, maka turunannya 3x, ini pangkatnya kurangi 1 kuadrat, kemudian ditambah turunan dari x adalah 1. Oke, kemudian kita lanjutkan, berarti di rumus, berarti kan tadi pembilangnya kan tetap ya, hx kali g, maaf, penyebutnya yang tetap ya, hx kali pembilangnya diturunkan, dikurangi gantian, ini kan, kemudian per penyebut dikuadratkan. Jadi yang tadi udah kita cari, kita masukkan, hx-nya kan kita tinggal mensubstitusi, g aksen x-nya juga kita substitusi, kemudian kita jabarkan. Ini bisa ya, tinggal dikalikan aja, x pangkat 3 kali 2x, 2x pangkat 4, ditambah x kali 2x, 2x kuadrat. Ini juga, ini kalikan kan, x kuadrat kali 3x kuadrat, 3x pangkat 4, dan seterusnya. Oke, sehingga diperoleh bahwa turunan pertamanya f aksen x-nya adalah min x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 plus x kuadrat. Ini nggak perlu dijabarkan, nggak masalah. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, silahkan kalian lihat optionnya. Kalau optionnya jabarkan, silahkan jabarkan. Kalau masih seperti ini, ya kalian tetap seperti ini. Gitu ya. Kemudian, seandainya turunan keduanya tinggal kalian turunkan lagi. Berarti ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Rumusnya sama persis, cuma kan nanti ganti ya pembilangnya yang ini, penyebutnya ini. Oke, kemudian ada yang namanya turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi, misalnya hx sama dengan fx pangkat n. Ini ya, fx pangkat n. Maka turunan dari hx, kalian tinggal n dikali, seperti turunan ini ya, nah, pangkat x pangkat n misalnya gitu ya. Jadi ini cuma di sini adalah fungsi bentuknya, bukan hanya variabel, berarti fungsi. Berarti n kali fx n kurangi 1, ini kurangi 1 dikali turunannya, turunan dari fungsi ini. Begitu ya. Jadi cara untuk menurunkan fungsi komposisi seperti itu. Ini pembuktiannya. Oke, atau kalian juga bisa
rumus yang tadi sebenarnya ini bisa menggunakan atau berlaku dalil rantai namanya. Dalil rantai, ini rumus Leibniz ya namanya ya, dy dx. Jadi turunan bisa juga ditulis sebagai dy dx. Ini turunan y terhadap x, begitu ya. Jadi dy dx akan sama dengan dy du kali du dx. Ini bersambung nih, du du. Terus yang pertama ini dy, ini dx. Atau mau bersambung lagi juga boleh, misalnya dy du kali du dz misalnya, nanti kali dz dx terakhirnya. Gitu ya, kalau misalnya dia memang harus memuat beberapa variabel. Oke, misalnya ini, tentukan turunan pertama. Jadi kalian boleh pakai ini atau pakai dalil rantai ini. Oke, turunan pertamanya. Kalau seperti ini, sebaiknya yang bervariabel silakan kalian ke atasin ya. Berarti ini kan pangkat positif. Kalau dia jadi pembilang, ini kan menyebutkan. Kalau jadi pembilang kan pangkatnya jadi negatif. Kalau ini negatif jadi positif gitu kan. Sifat dari perpangkatan. Berarti ini kan ada min 4 per 5. Untuk apa namanya? Untuk mencari turunan dari y, kalian cukup min 4 per 5 kan tetap. Terus menurunkan ini. Turunan ini berarti kan ini ke sini kan, min 6 kan. Berarti min 4 per 5 kali min 6. Gitu ya. Iya kan? Kali min 6, berarti kan 24 per 5. Kemudian turunan dari x plus 3. Turunan x plus 3 itu berapa? Turunan x kan 1. Kemudian turunan dari 3, 0. Berarti kan 1. Ya, tetap 24 per 5 kali 1. Kemudian ini pangkatnya kurangi 1. Min 6 kurangi 1 berapa? Min 7. Mau kembalikan ke bentuk ini silahkan. Berarti ini jadi penyebut. Berarti pangkatnya dulu negatif jadi positif. Ini kan berarti 24 per 5. Ini turun ya. X plus 3 pangkat 7. Kemudian yang B. Y sama dengan ini. Ini silakan kalian ubah ke pangkat ya. Berarti pangkat setengah. Gitu kan. Kemudian caranya gimana? Silahkan kalian turunkan ini. Ini fungsinya kan juga diturunkan kan. Berarti 6 kali ini turunkan. Seperti turunan biasa 6 kali setengah. Kemudian kalian cari turunannya ini. Turunannya ini berarti apa? 2x plus 5. Ini kan. Tapi jangan lupa. Ini pangkatnya kurangi 1. Berarti ini tetap. Tapi pangkatnya kurangi 1. X kuadrat plus 5x setengah kurangi 1. Begitu ya. Diperoleh ini. Ini kalau ke bawah kan jadinya positif kan. Berarti ini atau bisa juga ditulis setengah tambah 1 berapa? Setengah tambah 1. 1 setengah ya. Berarti ini harusnya berapa ini? Harusnya adalah 3 per 2 ini akar pangkat 3 ini harusnya ya. Maaf ya, bukan 5 ya. 3 x kuadrat dari x kuadrat plus 5x. Gitu kan? Oke, sekarang lanjut. Yang ini juga begitu, sama. Ini jadikan 4 per 5. Begitu ya, berarti 8 kali 2x plus 1 min 4 per 5. Turunannya adalah 8 kali, ini diturunkan min 4 per 5. Kemudian ini pangkatnya kurangi 1 kan. Min 4 per 5 kurangi 1 min 9 per 5. Begitu ya. Kemudian turunan dari 2x plus 1. Turunan dari 2x plus 1 adalah 2. Ini tinggal penyederhanaan saja. Gitu ya, atau mengubah dalam bentuk akar. Oke, itu menggunakan apa namanya dalil rantai. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Jadi turunan ini bisa untuk mencari persamaan garis singgung dan garis normal kurva gitu ya. Misalnya ini ada kurva nih. Nah, kalian suruh mencari garis singgung, misalnya garis singgung di sini atau garis singgung di sini yang menyinggung gitu ya, menyinggung kurva. Berarti kan ketika dia menyinggung suatu kurva pasti ada titik singgung, terserah. Kalau misalnya di sini Bu titik singgungnya, nanti garis singgungnya beda lagi. Kita tarik garis yang menyinggung titik pada kurva tersebut gitu ya. Jadi secara umum ini aja lah ya, di skip aja ya. Jadi silakan kalian baca. Secara umum untuk mencari persamaan garis singgung, ini sesungguhnya ini juga merupakan gradien ya. Sama aja suruh mencari dy, dx. Dy kan tadi turunan ya.
Oke. Nah, misalnya gini. Diketahui persamaan kurva Y sama dengan 5X kuadrat min 7X min 12. Tentukan gradien garis singgung di titik 2, min 6. Jadi kan garis singgung kan pada suatu kurva seperti tadi misalnya banyak ya, sesuai permintaan. Misalnya dia mintanya di titik 2, min 6, maka garis singgungnya yang mana. Atau minta di titik lain, garis singgungnya yang mana, gitu ya. Jadi terserah dari penanya ini ya. Kalau ini di titik 2, min 6. Kalau seperti ini, maka cara mencarinya kita memanfaatkan turunan. Maka gradien garis singgung ya, ini M sama dengan dy dx. Jadi turunan Y terhadap X kita turunkan. Berarti ini apa? 10X min 7 kan? Nah, ini baru gradiennya. Sementara tadi X-nya itu yang diminta apa? X-nya kan 2 ini kan, absisnya kan. Ketika di titik 2, min 6, maka kita masukkan X di sini 2 untuk mencari gradiennya. Berarti ini kan untuk X sama dengan 2, maka gradiennya adalah 10 kali 2 min 7 sama dengan 13. Maka gradien garis singgung di titik 2, min 6 adalah berapa? 13. Gitu ya, untuk mencari gradien garis singgung. Begitu juga untuk yang B. Caranya sama persis, kita cari turunannya, kemudian kita masukkan absisnya yang sesuai. Oke, sekarang fungsi naik dan fungsi turun. Ya, ini ada fungsi naik, ada fungsi turun. Jadi misalnya ini ada, ini ya, yang perlu kalian ingat kembali, mungkin cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Silakan kalian buka lagi tentang fungsi kuadrat. Saya ini ada gambar, ini ada fungsi naik, ada fungsi turun, ya, ada turun, ada naik, begitu ya. Jadi biasanya kalian suruh mencari batas-batas kapan fungsi itu turun, kapan fungsi itu naik. Nah, tanpa melihat kurva dengan menggunakan turunan, kita sebenarnya bisa mencari batas-batas fungsi naik atau fungsi turun. Ya, kita memanfaatkan apa namanya turunan ini. Jadi kita memanfaatkan turunannya. Misalnya di sini tadi kita cermati batas ini kan berarti 2 ya. Ketika X-nya 2 ini kan ada perubahan dari turun ke naik kan gitu kan. Nah, ketika X-nya kurang dari 2, ya X-nya kurang dari 2 contohnya berapa? 1 misalnya gitu kan. Kemudian kita masukkan ke turunannya ini. Turunannya X kuadrat min 4X plus 3 kan 2X min 4 kan. Kita masukkan berarti kalau 1, 2 kali 1 kan 2. Kurangi 4 min negatif kan. Jadi ketika turunannya negatif kurang dari 0, maka ini kan fungsinya turun. Kalau dari kurva ini. Turun ke sini kan. Nah, kemudian ketika kita cermati X-nya lebih dari 2, misalnya 3. Kita masukkan sini, 2 kali 3, 6. Kurangi 4. Berarti turunannya adalah positif. Jadi ketika apa namanya X-nya lebih besar 2, ini ya, atau ketika turunannya adalah positif, maka fungsinya naik. Begitu ya. Kalau ini, kalau X sama dengan 2 kan tepat di perpindahan kan, dia tidak naik, tidak turun. Gitu ya. Ini namanya nilai stasioner nanti. Oke, jadi secara umum fungsi f dikatakan naik jika turunannya lebih besar 0. Kemudian f dikatakan turun jika turunannya kurang dari 0. Gitu ya. Jadi kalian tidak usah menggambar, cukup menggunakan turunan bisa mencari dia adalah fungsi naik atau fungsi turun. Misalnya ini ada fungsi, kalian tentukan naik, lalu turunannya lebih besar 0. Kita cari turunannya ini, kemudian kita cari batas-batasnya ya. Ini batas-batas kurvanya ini. Cari ini X sama dengan min 3, X sama dengan 1. Ini kan. Berarti kita masukkan saja. Berarti kita cari yang positif, negatif, positif. Jadi dia naik yang positif-positif ini. Ketika X kurang dari min 3 dan X lebih besar 1. Kemudian dia negatif kalau diantaranya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.